Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yakni Profesor Dr. Sarjan David, Eskom MSc, dan Bapak Insinyur Gunadi Widi Nurcahyo MSc PhD. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji yang mana telah meluangkan waktu untuk sidang tesis ini. Saya Dina Mardiati dengan nomor BP 182321039. Judul penelitian saya simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat lonjakan penumpang, studi kasus di PT Triarga Travel. Selanjutnya, penelitian ini juga sudah dipublikasikan pada jurnal Informatika Ekonomi Bisnis. Selanjutnya, latar belakang. PT Triarga Travel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi. Perusahaan ini sangat mengutamakan mutu pelayanan terhadap penumpang, sehingga dibutuhkan perhatian lebih terhadap perkembangan penumpang yang tidak dapat diprediksi oleh perusahaan. Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini yakni memprediksi tingkat lonjakan penumpang di masa mendatang, sehingga diharapkan dapat membantu pimpinan perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan ketika terjadinya lonjakan penumpang. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mempelajari dan memahami prediksi tingkat lonjakan penumpang. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Monte Carlo dalam memprediksi tingkat lonjakan penumpang. Yang ketiga, bagaimana membangun suatu sistem informasi yang dapat memprediksi tingkat lonjakan penumpang dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, menganalisa jumlah penumpang pada PT Triarga Travel. Yang kedua, menerapkan metode Monte Carlo untuk memprediksi tingkat lonjakan penumpang pada PT Triarga Travel. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mempelajari dan memahami prediksi tingkat lonjakan penumpang yang dihasilkan dengan metode Monte Carlo untuk membantu pimpinan dalam mengambil kebijakan ketika terjadinya lonjakan penumpang untuk tahun berikutnya. Yang kedua, melakukan penerapan simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat lonjakan penumpang sesuai dengan tahapan-tahapan yang ada pada metode Monte Carlo. Yang ketiga, membangun sistem informasi simulasi dengan metode Monte Carlo dengan bahasa pemrograman PHP untuk memprediksi tingkat lonjakan penumpang pada PT Triarga Travel. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat bagi penulis, menambah wawasan bagi penulis mengenai penerapan simulasi Monte Carlo. Manfaat bagi perusahaan ada dua. Yang pertama, untuk membantu perusahaan dalam memprediksi jumlah penumpang. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan kepada perusahaan dalam mengambil kebijakan ketika terjadinya lonjakan penumpang. Manfaat bagi akademik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan bagi mahasiswa dan referensi untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Selanjutnya, landasan teori. Simulasi Monte Carlo merupakan bentuk simulasi di mana solusi dari suatu masalah yang diberikan berdasarkan randomisasi, serta menghitung nilai probabilitasnya dengan tujuan nilai yang baik berdasarkan distribusi data yang digunakan. Prediksi merupakan suatu proses keilmuan dalam memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang, secara teratur dan logis, berdasarkan fakta yang diperoleh dari masa lalu untuk memperkecil peluang terjadinya kesalahan. Selanjutnya, kerangka kerja penelitian. Ini adalah kerangka kerja penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya, data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini adalah data historical atau data sebelumnya yang akan dijadikan bahan untuk melakukan simulasi. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data jumlah penumpang tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Selanjutnya, berikut langkah-langkah dalam menerapkan metode Monte Carlo pada tahap pengolahan data dalam penelitian ini, yakni yang pertama pengelompokan data dan menetapkan frekuensi.
Pengelompokan data dilakukan dalam tiap tahun dan untuk frekuensi di sini merupakan jumlah penumpang tahun 2017. Nah, data ini akan dilakukan proses simulasi. Selanjutnya, menghitung distribusi probabilitas. Untuk menghasilkan nilai distribusi probabilitas, maka dapat dilakukan dengan membagi frekuensi dengan total frekuensi. Pada bulan Januari ini dapat kita lihat nilai frekuensinya 490 dibagi dengan total frekuensi 6.362. Maka hasil distribusi probabilitasnya 0,08 pada bulan Januari. Dan pada bulan Februari, nilai frekuensinya 395 dibagi dengan total frekuensi 6.362. Maka hasil nilai distribusi probabilitasnya 0,06. Begitu seterusnya. Sini dapat kita lihat rumus yang digunakan. Selanjutnya, menghitung distribusi kumulatif. Untuk memperoleh nilai distribusi kumulatif dapat dilakukan dengan penambahan di hasil distribusi probabilitas ditambah dengan hasil distribusi probabilitas sebelumnya, kecuali untuk nilai distribusi kumulatif yang pertama, di mana ia menggunakan nilai distribusi probabilitas itu sendiri. Jadi pada bulan Januari distribusi probabilitasnya 0,08, maka nilai distribusi kumulatifnya 0,08. Dan untuk pada bulan Februari distribusi probabilitasnya 0,06, maka dapat dilakukan dengan menggunakan rumus. Jadi ditambah dengan hasil distribusi probabilitas sebelumnya 0,08, maka hasilnya 0,14 untuk bulan Februari. Begitu pula di bulan Maret. Dengan cara hasil distribusi probabilitas di sini 0,06 ditambah hasil distribusi probabilitas sebelumnya 0,06 ditambah 0,08, maka hasilnya di sini 0,20. Begitu seterusnya. Selanjutnya, menentukan interval angka acak. Nah, pada penelitian ini saya menggunakan angka acak 00 sampai 99. Interval angka acak ini dibentuk berdasarkan nilai hasil distribusi kumulatif. Dan interval angka acak ini berfungsi sebagai pembatas antara variabel 1 dengan variabel yang lainnya. Nah, di sini dapat kita lakukan penentuan interval angka acaknya. Distribusi kumulatifnya 0,08. Maka interval angka acaknya di sini 00 sampai 07. Dan untuk di bulan Februari distribusi kumulatifnya 0,14. Maka interval angka acaknya ini 08 sampai 13. Begitu pula di bulan Maret. Distribusi kumulatifnya 0,20, maka interval angka acaknya 14 sampai 19. Begitu seterusnya. Jadi intinya interval angka acak ini berdasarkan nilai hasil distribusi kumulatif. Selanjutnya, membangkit bilangan acak. Dalam penelitian ini, untuk membangkitkan bilangan acak menggunakan metode Mixed Congruent Method. Syaratnya, Y tidak sama dengan 0. Nah, pada metode ini dibutuhkan 4 parameter, yang mana 4 parameter tersebut harus ditentukan terlebih dahulu nilainya. Di sini saya telah menentukan nilai
parameter tersebut, yang mana X sama dengan 5, Y sama dengan 13, M sama dengan 99, L0 sama dengan 6. Dan untuk melakukan proses pembangkitan ini dapat menggunakan rumus LI tambah 1 sama dengan dalam kurung X dikali LI ditambah Y mod M. Maka hasilnya 4, 3, 30, 6, 4, 36, 94, 87, 52, 75, 91, 72, 76, 96. Yang nantinya akan digunakan untuk simulasi. Selanjutnya melakukan simulasi dari rangkaian percobaan. Di sini pada tabel 7 dapat kita lihat hasil simulasi untuk prediksi tahun 2018. Hasil simulasi ini diperoleh dari proses simulasi menggunakan data tahun 2017 berdasarkan angka acak dan interval dan dikonversikan dengan interval angka acak. Maka hasilnya ini. Dan data real dan data simulasi ini dilakukan perbandingan secara keseluruhan, dan untuk tingkat akurasinya maka dapat dilakukan dengan perhitungan nilai terendah dibagi nilai tertinggi dikali 100. Maka di sini dapat kita lakukan pada bulan Januari. Di sini dapat kita lihat nilai terendahnya 490. Nilai tertingginya 581. Maka 490 dibagi 581 dikali 100. Maka hasilnya 84,34%. Dan untuk bulan Februari nilai terendahnya 465 dibagi 583 dikali 100, maka hasilnya 79,76%. Dan begitu seterusnya. Dan untuk memperoleh rata-rata ini, yakni 85% ini, dilakukan dengan perhitungan menjumlahkan seluruh tingkat akurasi dibagi dengan 12. Ini bulannya ada 12, maka dibagi dengan 12, maka hasilnya 85%. Selanjutnya, ini adalah hasil simulasi secara keseluruhan. Dapat dilihat pada tabel 8 tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Di mana hasil simulasi tahun 2018 diperoleh dari proses simulasi tahun 2017. Tahun 2019, hasil simulasi diperoleh dari tahun 2018. Dan hasil simulasi tahun 2020 diperoleh dari proses simulasi tahun 2019. Dan untuk rata-ratanya dapat kita lihat pada tahun 2018 ini 85% dan pada tahun 2019 88%. Dan untuk rata-rata keseluruhan proses simulasi yang telah dilakukan, maka dapatlah tingkat akurasinya secara keseluruhan ya 87%. Selanjutnya, kesimpulan. Setelah dilakukan proses-proses yang sistematika dalam penelitian yang berjudul simulasi Monte Carlo dalam memprediksi tingkat lonjakan penumpang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penerapan simulasi Monte Carlo untuk memprediksi tingkat lonjakan penumpang dengan rata-rata tingkat akurasi dari keseluruhan simulasi, yakni 87%. Dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, penerapan metode Monte Carlo bisa dijadikan rekomendasi untuk memprediksi tingkat lonjakan penumpang tahun berikutnya. Namun, dengan adanya COVID-19 maka berdampak terhadap hasil prediksi dikarenakan keadaan jumlah penumpang menurun dan juga armada transportasi tidak berjalan semestinya dikarenakan adanya PSBB sehingga hasil yang diperoleh menjadi kurang efisien. Selanjutnya, sistem informasi simulasi
Dengan metode Monte Carlo dengan bahasa pemrograman PHP telah dapat dibangun sehingga mempermudah perusahaan dalam mengambil kebijakan sesuai dengan hasil simulasi Monte Carlo. Selanjutnya, terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata dan kurang dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.